Jadi tema open house ini adalah borderless home, jadi rumah yang tanpa batas. Sebenarnya dari konsep arsitekturnya bisa dilihat bahwa dinding dari ruang itu dipertanyakan kembali. Jadi antara ruang makan, ruang living room, ruang kitchen, itu semua tidak ada batas lagi. Itu adalah satu border yang kemudian dihapuskan. Sama juga dengan batas dengan tanah sebelah, dengan taman ya. Kita buat transparan, itu menandakan satu batas yang direduksi. Itu dari sisi arsitektur. Nah, waktu open house ini kita angkat tema borderless home ini dan kita undang beberapa seniman kontemporer untuk hadir dan dia mengisi, tidak hanya mengisi tapi melakukan interpretasi dari setiap kamar-kamar dan ruang. Juga furniture designer supaya kita bisa menyebarkan virus kreativitas pada lingkungan kita. Jadi penting sekali untuk kita mengangkat global dan lokal. Kekuatan lokal itu sebenarnya ada dan itu penting sekali diperkuat lagi dengan desain. Itu yang akan meningkatkan value dari satu tempat. Nah, Salatiga yang kota kecil ini value-nya akan memiliki value yang tinggi ketika kreativitas itu semakin digalakkan. Jadi borderless home ini akan memberikan spirit baru untuk semangat berarsitektur dan semangat mendesain dan sensitivitas pada lingkungan. Penting sekali untuk kita tahu dan sadar akan kemampuan lokal di mana kita tinggal, kekuatan-kekuatan lokal yang patut kita angkat di dunia global. Salah satunya mungkin adalah tukang-tukang bambu yang ahli, yang bisa membuat sambungan bambu yang unik yang perlu kita pertahankan. Sebenarnya mempertahankan itu juga sama dengan kita mempertahankan atau menginterpretasikan secara baru arsitektur Nusantara. Jadi arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang tangkap pada lingkungan tapi juga punya sensitivitas pada material. Tanah liat, batu bata, kayu, bambu, itu semua dikombinasikan menjadi satu ramuan, menghasilkan satu arsitektur yang kontemporer. Saya ingin menginterpretasikan desain rumah ini berdasarkan lifestyle penghuninya. Jadi saya teringat sekali bahwa esensi dari satu rumah adalah ruang makan. Karena ruang makan itu sangat utama sebagai ruang untuk sharing knowledge, sebagai ruang untuk saling berdiskusi, tempat belajar, tapi sekaligus tempat makan bersama. Dan kebersamaan itu menghasilkan satu nilai-nilai yang akan dipertahankan di dalam keluarga. Kenapa bangunan ini tidak punya batas? Jadi ruang-ruangnya semuanya serba berhubungan. Jadi ruang makan dengan pantry, dengan dapur, bahkan dengan kamar mandi maupun lounge, semuanya serba terbuka. Jadi memang batas-batas dinding itu harus dihancurkan. Kita berdiri dalam dunia modern yang tidak lagi memiliki batas, karena semua bisa mengakses internet, bisa mengakses dunia virtual. Ini penting sekali untuk fokus pada satu titik yang esensial dari satu keluarga. Lifestyle itu yang dipertahankan, termasuk kamar mandi. Bagaimana kamar mandi sejak kita kecil, kamar mandi adalah tempat dialog. Jadi makanya kamar mandinya tidak full dinding, tapi bisa tetap untuk berdiskusi selama kita mandi. Juga tradisi Indonesia yang mandi pakai gayung itu dipertahankan dengan batu yang khas dari Salatiga. Dan itu merupakan satu spirit lokal yang penting, yang perlu diangkat dan kita harus perlu punya sensitivitas. Di setiap kamar, semua gunung-gunung yang ada di puncaknya menghasilkan cahaya ya. Cahaya masuk ke dalam kamar itu sebenarnya satu simbol bahwa kita harus bangun setiap pagi ketika matahari terbit membangunkan kita. Untuk kita mulai bersyukur, dan itu adalah satu space yang saya hargai. Dan sehingga ruang-ruangnya juga tidak dibuat kotak tapi bersegi banyak ya, supaya memiliki pantulan suara maupun pencahayaan.
Jadi selain struktur dari bambu sebagai struktur utama penopang struktur utama ini, yang lainnya adalah struktur batu bata. Batu bata ini dibebaskan dari struktur atap, jadi dia berdiri sendiri. Kemudian jendela dari baja yang juga berdiri sendiri, sehingga dia bisa menari-nari secara bebas. Relasi ini yang menurut saya penting. Pada dasarnya ketika kita merancang rumah, penting sekali untuk meletakkan dasar konsep yang kuat. Jadi penting sekali untuk mengerti the spirit of place. Jadi ketika pertama kali melihat tempat ini, saya harus mengerti benar orientasi matahari ya. Terus kemudian pepohonan, mana yang harus dipertahankan, mana yang tidak, konturnya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah specificity of place. Jadi memang tempat ini punya aspek yang spesifik. Salah satunya dia terletak di punggung gunung. Dia dikitari gunung Merbabu, ada 5 gunung, Merbabu, Merapi, Gunung Andong, Gunung Telomoyo. Nah ini saya ingin diinterpretasikan dalam rumah, sehingga itu kemudian ditabrakkan dengan rumah kampung yang sederhana. Rumah kampung yang hanya seperti ini dimultiplikasi, kemudian dimix dengan gunung. Dan gunung-gunung ini salah satu simbol untuk menunjukkan bahwa rumah ini memiliki tempat yang spesifik. Yang kedua adalah dia juga menghadirkan pencahayaan yang spesifik ke dalam ruang, sehingga ruang memiliki nilai-nilai yang baru. Pagi hari, sore hari, dan seterusnya. Inilah yang menjadi dasar pembentukan arsitektur rumah P House.